Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di Masak Dong with Mama Brins. Di edisi kali ini, Mama Brins akan bikin cakwe saus pandan atau biasa disebut dengan patongko. Jajanan ini berasal dari negara Thailand. Pengen tahu seperti apa cara bikinnya? Yuk sekarang langsung aja kita mulai masaknya. Langkah pertama, kita akan membuat adonan cakwenya. Masukkan 400 gram tepung protein tinggi. Di sini aku memakai tepung cakra ya. Lalu campurkan dengan 4 gram ragi instan, 1 sendok teh baking soda atau soda kue, 1 sendok teh baking powder, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 260 ml air putih dengan suhu ruang. Aduk kembali menggunakan garpu hingga airnya tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu tambahkan setengah sendok teh garam untuk perasa. Kemudian, uleni dengan tangan hingga adonan kalis. Oh iya, untuk bahan-bahan dalam resep ini sudah aku tulis lengkap juga di description box yang ada di bawah ya. Setelah adonan kalis, lalu istirahatkan adonan selama 1 jam dengan ditutup menggunakan plastik ataupun kain bersih. Langkah selanjutnya, kita akan membuat saus pandannya. Masukkan 3 sendok makan tepung maizena ke dalam wadah. Lalu, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, siapkan 3 butir telur ayam dengan suhu ruang. Lalu pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Untuk resep ini, kita hanya menggunakan kuning telurnya saja ya. Kemudian, masukkan 50 ml santan kental. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan tepung maizenanya tidak ada yang bergerindil ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci dan masukkan 60 gram gula pasir. Lalu, tambahkan dengan 1 sendok makan endapan pandan suji seperti ini. Kalau kalian tidak punya, ganti dengan 1 sendok teh pasta pandan ya. Kemudian, tambahkan dengan 350 ml santan kental. Untuk santannya, kalian bisa menggunakan santan segar ataupun santan instan ya. Setelah adonan santan tercampur rata, lalu siapkan kompor. Dan masak santan dengan api kecil sambil terus diaduk agar santannya tidak mudah pecah. Masak santan hanya sampai santannya panas dan tidak perlu sampai mendidih. Selanjutnya, campurkan sebagian santan panas ke dalam adonan telur sambil terus diaduk. Saat suhunya sudah sama, lalu masukkan sisa santannya. Langkah selanjutnya, pindahkan kembali adonan ke dalam panci dan masak dengan api kecil. Aduk terus hingga adonan mengental. Memasak saus pandan dengan metode seperti ini memang sedikit lebih ribet, tetapi hasil akhirnya saus pandan menjadi lebih enak dan lebih tahan lama.
Setelah saus pandan mengental dan matang, lalu matikan kompor dan biarkan hingga uap panasnya hilang. Kemudian, pindahkan panci dan aduk terus adonan hingga menjadi lebih halus. Setelah uap panasnya hilang dan suhunya turun, lalu tambahkan 100 ml susu evaporasi secara bertahap. Aduk kembali adonan saus pandannya hingga tercampur rata dan menjadi lebih licin. Kemudian, tambahkan kembali sisa susu evaporasi. Untuk tingkat kekentalan saus pandannya, bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Langkah terakhir, aduk kembali adonan dan pastikan semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, pindahkan adonan saus pandan ke dalam mangkok. Jika tidak ingin langsung dikonsumsi, kalian bisa tutup saus pandannya menggunakan baking paper ataupun plastik. Saus pandan ini tahan hingga 1 minggu di dalam kulkas. Langkah selanjutnya, cek kembali adonan cakwenya. Nah, bisa dilihat ya, adonan cakwenya sudah mengembang. Kemudian, taburi alas kerja dengan menggunakan tepung agar tidak lengket. Pindahkan adonan cakwe ke atas alas kerja. Lalu, uleni dan lebarkan adonan. Selanjutnya, lipat adonan cakwe menyerupai bentuk amplop. Nah, kira-kira lipatnya seperti ini ya. Taburi dengan sedikit tepung, lalu istirahatkan kembali adonan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, adonan menjadi lebih lentur dan lebih mengembang. Sekarang, kita akan bagi adonan menjadi 2 bagian. Nah, sebagian adonan akan aku simpan untuk stok besok pagi. Adonan cakwe ini tahan hingga 3 hari, bungkus dengan plastik lalu simpan di kulkas. Langkah selanjutnya, pipihkan adonan cakwe dengan ketebalan sekitar 1 cm. Caranya, tarik ujung-ujungnya dan jangan sampai putus ya. Kemudian, potong adonan cakwe selebar 2 cm. Selanjutnya, tempelkan adonan cakwe menjadi 2 tumpuk seperti ini. Sambil menyiapkan adonan cakwenya, nyalakan kompor dan siapkan wajan. Lalu, masukkan 300–500 ml minyak goreng. Nah, kemudian tekan adonan cakwe menggunakan sumpit seperti ini. Nanti sebelum digoreng, adonan cakwe ditarik memanjang ya, agar hasilnya menjadi lebih cantik. Setelah minyak panas, lalu masukkan cakwenya. Goreng hingga cakwe kecoklatan dan matang. Setelah cakwe matang, angkat dan tiriskan agar minyaknya turun.
Selanjutnya, tata cakwe di atas piring. Lalu, tata juga saus pandannya ke dalam mangkok. Dan ini dia cakwe saus pandan atau patongko ala Masak Dong with Mama Brins. Kalian wajib banget cobain. Terima kasih teman-teman sudah nonton video resep dari Masak Dong with Mama Brins. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik subscribe, like, dan juga komen ya. Kalau kalian suka sama resep ini, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Ditunggu lagi ya resep-resep menarik selanjutnya dari Masak Dong with Mama Brins. Bye-bye!